Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam program terbaik ya, bermanfaat yang mengedukasi dan menolong kita untuk dapat hidup lebih baik lagi. Ya, salam hangat untuk para pendengar setia Radio Komunitas Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, obrolan santai kita kali ini kita akan bahas bagaimana kita bisa mengerti, mendalami hidup kita sesuai iman Kristen dalam keseharian kita. Nah, ini adalah momen yang paling tepat untuk saudara sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak bisa belajar, merenungkan kembali segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah, kali ini temanya adalah makanan. Nah, siapa yang tidak tahu tentang makanan? Dan berita baiknya, nah, rawon, rawon makanan terkenal buat kita khususnya Jawa Timur, lebih spesifik khusus juga buat yang ada di Malang. Rawon jadi sup atau makanan berkuah terbaik di dunia. Wow. Rawon. Nah, tidak asing buat kita dengan makanan rawon. Dia mengalahkan ramen, makanan berkuah lainnya dari Jepang, dari Thailand. Jadi, makanan asal Jawa Timur yang kita kenal dengan nama makanannya rawon baru saja dinobatkan sebagai sup terenak di dunia versi tes Atlas pada Minggu tanggal 30 Juli 2023. Bahkan kuliner tradisional kebanggaan warga Jawa Timur ini menempati posisi pertama loh sahabat ya. Dan mengalahkan ramen dari negeri Jepang, juga tom kha gai dari Thailand. Ada tom yum segala macam. Intinya makanan berkuah. Rawon sendiri itu identik dengan makanan berkuah pekat warna hitam ya. Kemudian dia punya tes rasanya itu enak, hauce gitu ya, hauce gitu. Hocia bahasa Medan katakan begitu ya. Jadi kuah berwarna pekat hitam dan kemudian juga ada daging yang empuk ya. Kemudian dibumbui dengan rempah-rempah terbaik. Dan nah ini dia, rawon mendapatkan penilaian keseluruhan dengan nilai 4,8 dari total nilai 5. Wah, ini hebat sekali ya. Jadi dikutip dari laman tes Atlas, rawon merupakan sup beraroma yang dibuat menggunakan daging sapi ya, kemudian direbus perlahan-lahan dengan api kecil. Rasanya akan semakin hauce, semakin enak, kaya dengan berbagai macam bumbu tradisional seperti ya ada serai, ada jahe, ada cabai, ada jeruk. Nah, ciri khasnya ini rawon ini, jika sahabat ada yang belum pernah mencoba mencicipi, sekarang setelah mendengarkan dan melihat program ini ya mulailah mengejar dan cari rasa rawon itu seperti apa. Jadi ini salah satu yang penting yang ada di rawon adalah bumbu dapur kluwek. Nah, sudah pernah tahu bumbu dapur kluwek? Nah, ini kan bahasanya aneh, tapi mari lihat ya. Menariknya, penggunaan kluwek itu dianggap beracun. Bumbu ini atau salah satu bagian yang dipakai itu, kluwek itu sebenarnya beracun jika dikonsumsi tanpa diolah. Jadi, ketika mau diolah itu rupanya kluwek itu sudah difermentasikan lebih dahulu, kemudian ditumbuk dengan bahan-bahan rempah lainnya sehingga memberikan rasa asam, gurih gitu ya. Rasanya unik, hidangan rawon rasanya wah seolah-olah ya biasa-biasa, warnanya hitam. Tetapi begitu disajikan dan kita mulai mencobanya, wow, ditambahkan dengan telur asin, wow, ada kecambah, lebih lagi tambah lagi cabai sambal. Wah, jadi kepengen ya. Tapi hari ini saya tidak bicara soal rawon ya, tapi saya ingin bicara soal makanan. Kenapa? Kita tahu bahwa makanan itu menguatkan tubuh jasmani kita. Kita kalau nggak makan rasanya lemes, lapar.
laparnya minta ampun. Jam-jam segini memang enak sekali makan. Ya, selamat bekerja ibu-ibu yang sedang mendengarkan di dapur, yang sedang masak makanan buat keluarga. Hari ini saya ingin bicara soal makanan yang bukan hanya mengenyangkan jasmani kita, tapi makanan yang mengenyangkan jiwa kita. Apakah jiwa kita butuh makanan? Ya pasti. Ya, kalau di dunia ini banyak menu makanan yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang enak hauce, sencingping, yang orang bilang enak gila katanya gitu ya. Nah, tentu saja jiwa kita juga butuh, sahabatku ya, jiwa kita juga butuh makanan. Nah, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan itu, maka kita ditawarkan dengan makanan sehat. Ya, makanan yang diolah sehat untuk tubuh kita. Makanan yang membuat kita akhirnya hidup sehat dengan pola makan boleh tapi cukup, ya, tidak berkelebihan. Nah, ketika kita butuh makan saat itu bukan hanya sekadar kita lapar kemudian kita makan, tetapi kadang-kadang kita iseng-iseng juga suka makan camilan gitu ya. Kita mulai mencari makanan yang kita pikir ya daripada nganggur sambil nonton, sambil belajar, ngemil, makan, minum, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan makanan kita bisa menikmati hidup kita dengan pola yang sehat. Nah, tahukah sahabat bahwa Bible sering menyebutkan perihal makanan? Nah, benarkah? Benar, pasti. Coba buka di Bible Anda dan baca dari mulai kitab Kejadian. Itu banyak sekali makanan-makanan dituliskan. Saya baca di Kejadian pasal 1 ayat 29 bilang begini. Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan udah kasih tuh ya. Dan segala pohon yang buahnya berbiji itu akan menjadi makanan bagimu. Rupanya makanan yang sehat itu makanan-makanan berbiji ya. Dan itu sudah sejak awal makanan berbiji yang Tuhan siapkan. Pohon-pohon dengan buah berbiji. Nah, sekarang sudah ada tuh biji-bijian yang perlu kita konsumsi dan sehat. Dan dia merupakan rangkuman daripada biji-bijian sehat, buah-buahan berbiji yang sehat, kemudian dirangkum, itu bisa jadi makanan kita sehari-hari dan sehat. Nah, bukan itu saja, Tuhan juga menyuruh kita menikmati makanan itu. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7 dinasihatkan, ya pergilah makanlah rotimu, itu pasal 9 dari kitab Pengkhotbah ayat yang ke-7. Makan rotimu dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Elohim telah disukakan dengan pekerjaan-pekerjaanmu. Makan roti dengan senang, minum anggur jangan berkelebihan. Makan roti juga kalau terlalu banyak ya sakit lambung. Minum anggur terlalu banyak ya mabuk berat ya. Secukupnya untuk kesehatan. Tapi itu menunjukkan bagaimana kita bersukacita dan senang menghadapi hari ini. Nah, perhatikan juga di dalam Perjanjian Baru, Bible menuliskan dalam Matius 14, mulai kita baca di ayat 13 sampai 21, bagaimana Yesus membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum ditambah wanita dan anak-anak. Ya, Tuhan kasih mereka makan kenyang. Tuhan kasih mereka makan sehingga mereka puas, mereka kuat. Jadi waktu mereka kembali pulang, mereka dapat menempuh perjalanan mereka dengan kekuatan lewat makanan. Apalagi waktu Yesus sebelum ditangkap ya dan diserahkan kepada tentara Romawi, apa yang terjadi? Yesus menikmati jamuan Paskah bersama murid-muridnya. Jadi apa yang dapat kita pelajari lewat makanan? Ya, mujizat juga bisa lewat makanan. Pertemanan komunitas juga bisa lewat makanan. Sehingga di sini kita memahami bahwa makanan itu adalah pemberian Tuhan, ya, dan merupakan anugerah yang terbaik yang dapat kita nikmati. Israel berjalan di padang belantara, mereka berkata, "Aku butuh roti, kami butuh daging." Tuhan kasih mereka roti dari surga. Tuhan kasih mereka burung puyuh untuk diolah. Jadi dengan demikian, memang hidup kita tidak akan pernah bisa terlepas dari makanan. Jadi secara naluri, ya, lambung kita langsung manggil, wah, perlu diisi.
Ya, makanlah sebelum engkau merasa lapar sekali. Yang kedua, berhentilah sebelum engkau merasa kenyang. Nah, itu ada sebuah istilah yang sering kita dengar. Tahukah Anda bahwa sebenarnya jiwa saya dan saudara juga butuh diberi makan? Nah, sebentar saya akan berikan beberapa poin, dan ini akan menolong kita untuk hidup kita di dalam Kristus tetap sehat, kuat, dan diberkati. Berjalan dalam perjalanan yang penuh tantangan, berat, mungkin kita merasa sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Biarlah kita akan menerima yang terbaik yang bisa menolong kita sehingga jiwa kita sehat. Ya, kembali bersama saya, Pastor Guntur Irianto, dalam program Obrolan Santai dari radio kesayangan kita, Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Anda juga dapat mengikuti radio kami ini, Suara Sangkakala, lewat Instagram, lewat YouTube, Facebook, juga ada TikTok-nya, Suara Sangkakala Malang. Baik, mungkin kita pernah mendengar panggilan atau teriakan, Meli, makan, gitu ya. Lia, dipanggil sampai keras-keras sama mama kita, ibu kita. Makan, iya ma, gitu ya. Tobi, maem, gitu ya. Sri, mana makanannya, gitu ya. Rika, cepet makan. Kurus kamu, nanti gitu-gitu ya. Henry, makan. Siapa lagi? Sebutkan nama satu persatu. Budi, makan. Vera, makan. Ada panggilan makan gitu ya. Kalau di asrama panggilan makan itu lewat bel. Tang dang 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 dang. Oh, jamnya makan, kita makan. Ya, baik. Tentu saja bukan jasmani kita yang butuh makan, tetapi jiwa kita pun perlu diberi makan. Ada tertulis kata Yesus di dalam Injil Lukas 4 ayat 4. Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja. Nah ini, sekali lagi ketika Yesus berkata, ada tertulis berarti tersurat dan tersirat. Bahwa manusia bukan hidup hanya oleh roti. Betul kita makan secara jasmani untuk hidup. Tetapi dikatakan oleh setiap firman Tuhan. Amin. Ya, kita memerlukan makanan firman Tuhan untuk menolong kita, memberi kekuatan jiwa kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu kehidupan yang Tuhan berikan. Tapi kita juga punya jiwa. Sebab kalau tidak, kita bisa sakit jiwa. Kita lemah jiwa, kita gampang sakit, kita berpikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi, tentu saja yang Yesus sedang bicarakan ini bicara soal firman Tuhan. Ya. Sayangnya, bahkan kebanyakan orang Kristen lupa memberi makan jiwanya. Kenapa? Mereka lupa bahwa bukan hanya tubuh yang butuh makan, tetapi jiwa. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita butuh firman Tuhan? Ingat, iblis itu seperti singa yang berkeliling mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seringkali menyerang orang-orang yang tidak punya kekuatan jiwa. Nah, untuk itu mari kita ketahui, poin yang pertama yang Anda butuhkan untuk kekuatan jiwa adalah firman Tuhan. Firman adalah satu-satunya kebutuhan dasar setelah kita mengikut Kristus, tinggal dalam Kristus, percaya Yesus dan diselamatkan. Sebab tanpa firman, hidup itu akan menjadi mustahil, sukar sekali. Ya, tidak mungkin kita bisa jalani. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah sebuah penunjuk, tuntunan. Bahkan Bible berkata, terang bagi jalanku, pelita. Ya, sekalipun itu pelita, tapi sangat menolong sekali. Jadi jangan lupa untuk kita baca firman. Dengarkan pemberitaan-pemberitaan firman. Di media sosial banyak sekali pemberitaan firman Tuhan yang dapat menolong jiwa kita. Jadi jiwa kita, kehidupan kita memiliki hidup yang menyenangkan. Jika Anda tidak baca firman Tuhan, percaya deh, saudara akan diombang-ambingkan. Orang bawa ke orang pintar ngikut, ke dukun ayo gitu ya. Ke tarot ya percaya tarot.
gitu. Ke zodiak percaya zodiak. Sebenarnya seharusnya kita percaya Tuhan dengan firman-Nya, itu lebih benar. Ya, lebih tepat. Manusia itu bisa salah. Sekali lagi, iblis itu pasti salah, manusia bisa salah. Dia tidak selalu benar, tetapi firman Tuhan ya dan amin, selalu benar. Yes. Jadi, saya ingin mendorong kepada kita semua untuk mari baca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita mampu dan memahami tentang arahan apa yang Tuhan mau. Iman kita jadi semakin mantap, yakin kita terima didikan dan cara Tuhan. Nah, ini saja baru sebagian kecil yang kita dapatkan dengan baca, dengar firman Tuhan. Setelah itu, setelah kita membaca firman Tuhan, tentu saja kita menjadi punya hubungan baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan senang lihat anak-anaknya menikmati firman kata-katanya. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kalau Anda rajin baca firman, Anda suka firman Tuhan, ya, yang merenungkan firman siang dan malam, kata Mazmur pasal 1, yang kehidupannya tidak duduk bersama pencemooh-pencemooh, tapi yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan siang dan malam, mereka itu akan hidup seperti pohon yang tumbuh subur, gitu ya, yang menghasilkan buah, yang selalu sehat sekalipun datang panas terik. Nah, cukupkah kebutuhan makanan rohani Anda pada hari-hari ini? Tuhan sangat ingin sekali dan rindu memiliki hubungan dengan saya dan saudara. Karena Dia sedih melihat kita lelah, lemah, letih, lesu, tak berdaya. Karena jiwa kita seperti itu. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan membuat kita itu dapat melihat mujizat Tuhan setiap hari. Tubuh yang tadinya sakit, lemah gara-gara sakit, itu bisa sembuh gara-gara kita percaya firman Tuhan. Ya, tubuh yang orang berkata sudah stadium 4 kanker, tidak bisa sembuh, dokter angkat tangan, bisa sembuh gara-gara firman kita percaya, karena kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan itu kata firman Tuhan. Benar ya? Dari tulisan yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17 dikatakan begini. Dari satu orang saja Dia telah menjadikan segala bangsa dan umat untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Dia telah menentukan musim-musim yang telah diatur sebelumnya serta batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Tuhan. Bukan cari uang aja, bukan cari makanan saja, tapi mereka mencari Tuhan. Kalau mereka dapat menjamah dan menemukan Dia. Jadi banyak orang sedang cari Tuhan, tapi ketemu Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang benar. Mereka berpikir ingin pegang Tuhan, ingin ketemu Tuhan, tapi sayangnya tidak ada orang yang menuntun mereka kepada Tuhan. Dari program ini saya ingin mendorong dan mengajak semua rekan-rekan sahabat Obras untuk dituntun oleh Tuhan. Dan engkau akan punya komunitas para leader-leader terbaik yang akan menuntun engkau dan punya hidup yang lebih baik. Nah, banyak orang mencari Tuhan tapi tidak ketemu Tuhan. Ada yang berkata kepada Tuhan yang tidak dikenal. Ada yang bilang, Tuhan saya jauh. Kalau saya jauh, Dia jauh. Kalau saya dekat, baru Tuhan kita dekat. Ya kayak main yoyo gitu ya, naik turun. Enggak, Tuhan kita tidak begitu. Bahkan orang menyanyikan sebuah lagu, Dia hanya sejauh doa. Begitu kita berkomunikasi, Dia langsung ada. Jadi memiliki hubungan dengan Tuhan berarti kita mau menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Karakter kita, hidup kita, impian kita, yang kita inginkan selama kita hidup, mari itu di dalam Kristus dengan firman Tuhan, Dia mampu mengubahnya menjadi yang terbaik. Pada akhirnya hidup kita akan seperti yang Yesus katakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal dalam Kristus berarti hidup dalam firman kebenarannya. Itu ya. Jadi penting ya, firman Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus punya komunitas. Ayo berkomunitas, datanglah ke gereja. Jangan menyendiri di kamar, jangan hanya dengar YouTube dari rumah dan berkata sudah cukup. Tidak. Sebagai orang percaya, Anda diciptakan untuk hidup bersama-sama, tidak sendirian. Ya jangan menyendiri.
Jangan menyendiri. Ayo, Anda harus punya komunitas. Penting buat kita semua untuk bertumbuh dalam sebuah komunitas yang dapat membantu kita. Ada cell group, ada family blessing. Seringkali kami mengajak jemaat, orang-orang percaya untuk ada dalam komunitas family blessing. Apa yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dikatakan begini. Dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dan dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Jadi murid-muridnya itu berkumpul bersatu dalam sebuah komunitas di mana mereka dapat belajar bertumbuh dan memiliki persekutuan komunitas atau fellowship. Dan tentu saja fellowship-nya ini sangat indah. Demikian pula sahabat Obras, ya. Anda butuh Tuhan, Anda harus hidup berkomunitas, jangan sendirian. Kalau ada yang ngajak, ayo ikut meluo, ikut. Ya, Anda perlu punya teman-teman yang dapat menolong, membantu Anda untuk berkembang di dalam Kristus Tuhan. Memang, tentu saja ada yang berpikir, aku nggak cocok dengan A, B, C, D, bisa muncul konflik, potensi. Nah, kita tidak akan cari konflik, ya, atau musuh, tidak. Justru dalam komunitas kita saling membangun, mendorong, mendoakan, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Jadi jagalah tubuh rohani kita untuk tetap kuat, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak, jiwanya itu keganggu, lemah? Kadang-kadang orang-orang ini suka menghindari pertemuan, nggak mau. Kalau jiwanya itu butuh Tuhan, mereka kekurangan, lemah jiwa mereka. Mereka nggak mau dalam pertemuan ibadah. Oh, ini orang-orang yang butuh makanan jiwa. Mereka tidak lagi melakukan saat teduh, baca firman, berdoa. Mereka tidak lagi. Ini orang-orang yang jiwanya lemah. Mereka menolak dibantu. Ini tipe orang-orang yang jiwanya lemah. Mereka tidak mau mendengar masukan orang, nasihat apapun tentang Tuhan. Mereka berkata, untuk apa udah jangan ngomong-ngomong soal Tuhan. Ya, mereka akan kompromi dengan dunia. Mereka akan berusaha terlihat kuat dan baik-baik saja, seolah-olah tanpa Tuhan mereka tidak butuh bantuan. Nah, kadang-kadang mereka punya pikiran negatif terhadap gereja, terhadap para leader, pemimpin gereja. Mereka punya pikiran negatif terhadap itu. Dan kadang-kadang mereka tidak suka ditanya-tanya tentang keadaannya. Mereka suka menyembunyikan masalah mereka dan enggan membereskannya. Ada perasaan malu atau insecure untuk dekat dengan orang-orang yang secara rohani sehat jiwa mereka. Mereka nggak mau dekat-dekat. Yang terakhir, mereka itu suka menyimpan rasa sakit hati, dendam. Baik kepada manusia juga kepada Tuhan. Sakit hati sama Tuhan, nggak mau ibadah. Nah, ini jadi terjawab ketika hidup kita mau menerima kembali makanan untuk jiwa kita. Ya, kita percaya dalam tubuh yang sehat juga dikatakan ada jiwa yang sehat. Tapi maksudnya adalah jika engkau makanan yang sehat untuk tubuhmu, maka pastikan engkau juga makanan sehat untuk jiwamu sampai sekarang ini. Baik, terima kasih telah mengikuti program ini. Program Obras, kita akan lanjutkan obrolan kita dan percaya bahwa hidup kita akan lebih baik karena Yesus beserta kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.